Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan dan yang mengasihi Tuhan. Pada hari ini kita bersama-sama akan mengikuti ibadah secara online dan kami mengundang Bapak Ibu saudara sekalian jemaat Tuhan untuk bisa mengikuti ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Untuk anggota keluarganya yang tidak bisa ibadah secara offline, maka sangat diharapkan agar Bapak Ibu bisa mengajak mereka untuk bergabung bersama dalam ibadah hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama dan kita akan memuji menyembah Tuhan. Mari berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, pada hari ini kami datang menghadap hadirat-Mu Tuhan. Kami mau memuji dan menyembah-Mu. Kami mempersiapkan hati kami, seluruh kehidupan kami untuk mempersembahkan pujian dan penyembahan kami kepada Tuhan. Biarlah urapan dan kuasa Tuhan turun atas kami semua. Turun atas hamba-Mu yang Engkau percayakan untuk melayani pada hari ini. Dan semua orang yang mengikuti ibadah ini secara online, dimanapun mereka berada, Roh Kudus kiranya mengurapi dan biarlah kami semua boleh diberkati di dalam ibadah ini. Kami bersyukur, berterima kasih buat kasih setia-Mu dalam kehidupan kami semua. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu menjaga, memelihara dan melindungi kehidupan kami semua sampai hari ini. Terima kasih buat segala berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Dan kami tidak dapat membalas kasih-Mu Tuhan. Kami hanya bisa memuji dan menyembah-Mu dan beribadah kepada Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, mari kita bersama-sama akan memuji Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Katakan seperti rusa rindu sungai-Mu. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Seperti rusa, seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku, kepada
segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Mari sembah Tuhan. Haleluya. Jiwa kami rindu, jiwa kami haus akan Engkau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Sungguh kehidupan kami sangat memerlukan Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Glory, glory, glory bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur. Katakan Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Mari kita mau berdoa bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berbicaralah bagi kami lewat hamba-Mu ini ya Tuhan. Kiranya hati kami boleh terbuka untuk firman-Mu. Dan setiap kami yang mendengarkan firman-Mu, Tuhan memberikan hikmat dan pengertian kepada kami semua untuk mengerti firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom sekali lagi Bapak Ibu saudara sekalian. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan hari ini kita akan membaca firman Tuhan di dalam Matius pasal 8. Ayat yang ke-23 sampai dengan ayatnya yang ke-27. Angin ribut diredakan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Lalu bangunlah Yesus, menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Demikian bacaan firman Tuhan Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Dan
tema kita hari ini adalah angin ribut diredakan. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, angin ribut ini adalah sebuah gambaran mengenai masalah yang datang menerpa kehidupan kita semua. Masalah itu datang, dia tidak permisi. Kalau masalah itu datang, dia tidak akan memberitahukan dulu kepada kita. Sekonyong-konyong dikatakan, mengamuklah angin ribut di danau itu. Tiba-tiba angin ribut itu mengamuk dan menerpa perahu murid-murid bersama dengan Tuhan Yesus. Kadangkala dalam kehidupan kita, dalam pengiringan kita kepada Tuhan, jangan pernah berpikir bahwa kalau kita mengikut Tuhan atau Tuhan ada bersama-sama dengan kita, berarti tidak akan ada masalah. Masalah itu bisa terjadi, bisa datang kapan saja, menerpa kehidupan kita sekalian. Dan masalah itu dikatakan seumpama gelombang laut. Masalah itu kadang menggoncang kehidupan kita, mengombang-ambingkan kehidupan kita. Dan masalah itu sering kali terjadi. Kadangkala diizinkan oleh Tuhan untuk menguji iman kita sekalian. Apakah kita ini masih percaya kepada Tuhan atau tidak? Nah, oleh sebab itu kita harus memiliki sikap hati yang benar dan reaksi yang benar dalam menghadapi masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita akan belajar dari firman Tuhan ini. Bagian A, reaksi yang muncul saat angin ribut atau masalah itu datang. Seringkali manusia dalam menghadapi angin ribut atau masalah, maka muncul pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, mungkinkah saya dapat mengatasinya? Yang kedua, muncul pertanyaan, siapakah yang dapat menolong saya? Jadi kadang-kadang ketika kita menghadapi masalah, kita bertanya, siapa ya yang bisa menolong saya, yang bisa membantu saya? Kadangkala kita bertanya, di manakah engkau Tuhan? Kita mempertanyakan kehadiran Tuhan. Kita berpikir, kalau seandainya Tuhan itu ada bersama dengan kita, kenapa masalah ini terjadi? Bahkan muncul pertanyaan yang keempat, kadangkala manusia bertanya, mengapa ini harus terjadi pada diri kita? Mengapa ini harus terjadi pada diri saya? Apakah Tuhan sudah tidak peduli dengan keadaan saya? Apakah Tuhan tidak melihat bahwa saya sedang menghadapi masalah? Bahkan kadangkala Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, manusia marah kepada Tuhan dan mempersalahkan Tuhan. Reaksi murid-murid ketika mereka diperhadapkan dengan angin ribut dan dikatakan gelombang itu mengombang-ambingkan perahunya, kapal mereka, sehingga air itu mulai masuk ke dalam perahu mereka. Maka mereka berkata kepada Tuhan Yesus Kristus, mereka berkata, tidakkah engkau peduli dengan kita? Nah, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, inilah reaksi yang muncul ketika seseorang menghadapi badai atau masalah dalam kehidupannya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan mungkin ada
reaksi-reaksi yang lain, bermacam-macam reaksi yang muncul tak kalah seseorang menghadapi badai atau masalah dalam kehidupannya. Ada yang ingin mengambil jalan pintas. Tetapi hari ini Bapak Ibu saudara sekalian, kita akan belajar bagian B, bagian yang kedua. Sikap yang benar dalam menghadapi angin ribut. Yang pertama, jangan panik dan jangan mengandalkan kekuatanmu sendiri. Jadi ketika saudara dan saya menghadapi masalah dalam kehidupan ini, di dalam dunia ini, jangan panik dan jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Butuh ketenangan Bapak Ibu saudara sekalian. Karena dalam firman Tuhan 1 Petrus 4 ayat yang ke-7 dikatakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Jadi jangan panik tetapi belajar untuk menguasai diri, mengendalikan diri, dan dikatakan jadilah tenang. Kita harus memiliki sikap hati yang tenang. Sehingga dengan demikian maka kita dapat mengatasi badai atau angin, masalah yang datang menerpa kehidupan kita sekalian. Sikap yang benar. Yang kedua adalah berseru kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Dalam bacaan kita Matius 8 ayat 25. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, Tuhan tolonglah kita binasa. Cari Tuhan. Temui Tuhan. Datanglah kepada Tuhan. Ceritakan apa yang menjadi persoalanmu, masalahmu kepada Tuhan. Dan mintalah pertolongan dari Tuhan Yesus. Seperti murid-murid. Mereka berkata, Tuhan tolonglah kita binasa. Dalam Mazmur 50 ayat yang ke-15 firman Tuhan berkata, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku Selah. Artinya ketika kita menghadapi pergumulan, persoalan, masalah, dan kalau kita mau datang minta tolong kepada Tuhan, berdoa dan berseru kepada Tuhan, maka dikatakan aku akan meluputkan engkau. Artinya Tuhan akan memberikan pertolongan kepada kita. Dan engkau akan memuliakan aku. Artinya Tuhan akan menolong kita dan memberikan jalan keluar, memberikan solusi kepada kita, memberikan pertolongan kepada kita. Dan ingat, setelah Tuhan menolong kita, jangan lupa untuk memuliakan Tuhan, memuji Tuhan, tetap setia mengikut Tuhan dan mengiring Tuhan. Yang ketiga, jangan takut, percayalah kepada Tuhan. Dalam bacaan kita Matius 8 ayat 26, Yesus berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Saudara-saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, jangan takut, percayalah kepada Tuhan. Ketika murid-murid mengalami ketakutan, mereka takut karena perahu mereka atau kapal mereka sebentar lagi akan tenggelam. Sehingga itu yang membuat mereka menjadi takut. Tetapi Tuhan Yesus berkata, jangan takut. Kamu yang kurang percaya. Mari kita mau belajar untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil.
Percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang sukar dan sulit. Percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup dan mampu untuk mengatasi masalah yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Dan sungguh terbukti di dalam firman Tuhan telah dituliskan kepada kita bahwa Yesus tidak berdiam diri. Ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, menyerahkan persoalan kita kepada Tuhan, dan kita percaya bahwa Tuhan Yesus mampu menolong kita, mampu mengatasinya, maka dikatakan dalam firman Tuhan, lalu bangunlah Yesus, menghardik angin itu dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi percayalah bahwa Tuhan pasti bertindak untuk menolong kita. Sehingga di dalam Yesaya 41 ayat 10, firman Tuhan berkata, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi jangan takut. Dan kita juga harus percaya bahwa pasti ada jalan keluar yang Tuhan sediakan untuk kita semua. Sehingga di dalam 1 Korintus 10 ayat 13, firman Tuhan berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Lalu dikatakan sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan jalan keluar. Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita mau terus belajar untuk jangan takut, tetapi selalu percaya dan tetap percaya bahwa Tuhan pasti menolong kita semua. Dan di dalam firman Tuhan yang kita baca, dikatakan Tuhan bangun dan Tuhan menghardik angin itu. Sehingga dikatakan menjadi teduh. Danau itu menjadi teduh. Dan dikatakan heranlah orang-orang itu katanya. Orang apakah dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Percaya bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang maha kuasa. Yang sanggup dan mampu untuk melakukan segala perkara. Untuk itu hari ini apapun yang menjadi persoalan dan masalahmu. Percayalah bahwa Tuhan sanggup dan mampu untuk menyertai kita dan menolong kita. Agar kita dapat menyelesaikan dan mengatasi setiap persoalan, kesukaran, kesulitan yang kita hadapi dalam hidup ini. Demikian firman Tuhan yang dapat saya sampaikan dan bagikan untuk kita pada hari ini. Kiranya melalui firman Tuhan ini menjadi berkat buat kita semua. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Dengan pujian El Shaddai, El Shaddai. Haleluya, haleluya. Tak usah kau takut, Allah menjagamu. Tak
kau susah, Roh Kudus hiburmu, tak usah kau cemas, Dia memberkatimu. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai, katakan El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami sudah mendengarkan firman Tuhan, meteraikan firman-Mu di dalam hati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya ketika kami menghadapi persoalan, masalah, tantangan, kesukaran dan kesulitan, kami tidak panik, kami tidak takut, kami percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan berseru kepada Tuhan, minta tolong kepada Tuhan, dan Tuhan pasti menolong kami. Hari ini Tuhan, Engkau melihat umat-Mu yang mengikuti ibadah ini Tuhan, di rumah mereka masing-masing, dimanapun mereka berada, di dalam negeri, di luar negeri. Tuhan, Engkau maha hadir, dan biarlah Engkau yang akan menolong, mendengar dan menjawab doa mereka. Mereka yang sedang berdoa, minta kesembuhan dari Tuhan, di dalam nama Yesus, oleh bilur-bilur darah Yesus, mereka yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Mereka yang susah Tuhan hiburkan. Mereka yang sedang mengalami kekurangan, kesulitan dalam usaha bisnis dan pekerjaannya, Tuhan Yesus, Engkau menolong. Kiranya Engkau memberkati usaha dan pekerjaannya. Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa menyerahkan gereja-gereja Tuhan yang sedang mengadakan ibadah, baik online maupun offline. Hamba-hamba Tuhan yang melayani, Tuhan urapi. Dan semua orang percaya yang setia beribadah kepada Tuhan,
mencari Tuhan, memuji menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, berdoa dan berseru kepada Tuhan. Allah El Shaddai, Allah Maha Kuasa, memperhatikan dan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan pemerintah kami dari pusat sampai daerah. Tuhan tolong berikan hikmat untuk dapat memimpin bangsa dan negara kami ini dengan baik dan benar. Tolong presiden, wakilnya, menteri-menterinya, dan kepala daerah tingkat 1, tingkat 2. Tuhan mampukan mereka untuk dapat mengatur segala sesuatunya, memutuskan segala sesuatunya seturut dengan kehendak-Mu. Untuk ekonomi bangsa kami, kiranya Tuhan pulihkan. Untuk pandemi Tuhan, untuk virus yang sedang mewabah di muka bumi ini, hanya kuasa-Mu yang sanggup dan mampu untuk membersihkannya, mengangkatnya dari bangsa kami, dari bumi ini ya Tuhan. Kami hanya berserah dan kami mohon perlindungan-Mu Tuhan. Kiranya semua orang yang percaya kepada-Mu boleh diluputkan dari semua malapetaka yang terjadi di muka bumi hari-hari ini. Kami berdoa buat aparat keamanan, untuk TNI, Angkatan Darat, Angkatan Laut maupun Angkatan Udara. Untuk Kapolri Tuhan dan seluruh Kapolda serta Kapolsek. Untuk Badan Intelijen Negara. Tuhan juga menolong memampukan mereka untuk dapat bekerja ekstra untuk mengamankan bangsa dan negara kami. Tuhan sertai mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur, kami percaya Tuhan yang sanggup dan mampu untuk melakukan jauh lebih banyak dari yang kami doakan atau yang kami pikirkan. Terima kasih, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami, dan kami akan akhiri ibadah ini. Mari kita mengangkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan untuk menerima berkat dari Tuhan. Di tangan kanan Tuhan ada umur panjang. Di tangan kirinya ada kekayaan dan kehormatan. Terimalah berkat yang turun dari Allah Bapa. Berkat kasih karunia dan kasih sayang dari putranya Tuhan kita Yesus Kristus. Dan berkat persekutuan kuasa Roh Kudus menyertai dan memberkati keluar masuk kita semua sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati.